warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di pembelajaran matematika. Pada kesempatan hari ini kita akan memasuki materi di bab 9 yaitu statistika. Semoga kalian dapat menyimak video ini dengan baik dan masih semangat belajarnya. Oke, yang pertama ini adalah part pertama yaitu menganalisis data. Manfaat setelah kalian menyimak video ini adalah: 1. Dapat membaca data dari distribusi data yang diberikan. 2. Mampu menganalisis data dari distribusi data yang diberikan. Dan yang ketiga, melakukan prediksi dari distribusi data yang diberikan. Oke, sebelum kita mulai, Ibu mau review dulu materi statistika di kelas 7. Statistika di kelas 7 itu sudah pernah kalian temukan di kelas 7, yaitu tentang data yang dikumpulkan dapat disajikan dalam beberapa bentuk. Ada yang masih ingat dalam bentuk apa saja? Ya, betul, di kelas 7 kalian membahas tentang bentuk data tabel yang seperti ini. Selanjutnya diagram garis, ya, seperti ini, diagram garis. Yang ketiga yaitu diagram batang. Dan yang keempat adalah diagram lingkaran. Oke, Ibu harap kalian masih ingat ya, agar memudahkan kalian membahas materi di kelas 8. Oke, selanjutnya Ibu berikan peta konsep dari materi statistika atau apa saja yang akan kita bahas di bab statistika ini. Yaitu kita akan membahas tentang data. Yang pertama kita akan membahas tentang penyajian data dan menganalisis data. Nah, data dalam tabel, diagram batang, diagram garis, atau diagram lingkaran. Yang kedua yaitu membahas tentang pemusatan data. Pemusatan data terdiri dari rata-rata atau median, modus. Dan yang terakhir itu membahas tentang penyebaran data. Ada jangkauan, kuartil, dan jangkauan interkuartil. Oke, langsung aja ya. Nah, dalam statistika Ibu akan membahas tentang populasi dan sampel. Apa itu populasi dan apa itu sampel? Yuk kita bahas. Populasi adalah himpunan semua objek yang sedang diteliti. Populasi semua. Ingat, kalau populasi itu semua. Lanjut, sampel. Sampel adalah bagian dari populasi yang benar-benar diteliti oleh sebuah penelitian. Agar kalian lebih paham, yuk Ibu berikan contoh soalnya atau contoh pernyataan dari populasi dan sampel ini. Nah, contoh di sini ya tentang apa yang akan diteliti yaitu tingkat kesehatan guru SMP di wilayah DKI Jakarta di masa pandemi. Ini adalah penelitiannya. Oke, populasinya itu apa? Populasi adalah semua sekolah SMP di DKI Jakarta. Mau Jakarta Barat, Jakarta Selatan, mau swasta atau negeri. Nah, itu adalah semua termasuk ke dalam populasi. Nah, sedangkan sampel adalah beberapa sekolah SMP negeri dan swasta yang di wilayah DKI Jakarta. Nah, beberapa sekolah ini bisa hanya 5 atau 10 atau hanya 100 gitu. Itu nanti berdasarkan dari penelitiannya ya. Oke, semoga kalian dapat dipahami ya. Next. Nah, dalam statistika kelas 8 kita akan lebih mendalami lagi, yaitu tentang suatu data kita harus membaca, menganalisis dan memprediksi atau menarik kesimpulannya. Kadang ada level soal yang hanya membaca saja kita dibutuhkannya, atau level selanjutnya yaitu kita harus menganalisis datanya. Dan yang terakhir kita harus menarik kesimpulannya. Oke, agar kalian lebih paham, kita langsung ke contoh soal. Di sini Ibu ada tampilan data tabel ya. Ini adalah tabel nilai penilaian harian atau PH matematika. Ini nilai tabelnya tersedia atau disajikan seperti berikut. Kalian bisa baca ya. Nah, berdasarkan tabel di sini ada beberapa analisis yang dapat kita temukan. Yang pertama, total siswa yang mengikuti PH. Total siswa yang mengikuti PH. Berarti kalau kita mau cari berapa siswa yang mengikuti PH, ini berarti kita harus jumlahkan. Kita jumlahkan 1, 4, 5, tambah 7, tambah 8, tambah 4, tambah 5, dan tambah 1. Maka terdapatlah hasil 35. Berarti ini kita membacanya dari tabel ya. Ini level 1 membaca. Dan selanjutnya ini level 2 yaitu kita diminta untuk menganalisis. Menganalisis itu
Nih, untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan ini berarti kita tidak hanya sekedar membaca. Kalau hanya level membaca, contohnya kalau kita hanya diminta untuk berapa siswa yang nilainya 70, berarti 8 siswa, berarti kita hanya untuk levelnya itu hanya membaca tabel. Sedangkan kalau untuk menjawab soal yang ini total siswa itu sudah masuk ke level menganalisis karena kita diminta untuk menghitung. Lanjut, nilai paling banyak diperoleh siswa. Nah, ini nih nilai paling banyak diperoleh siswa. Berarti sudah jelas ya. Ini banyak siswa 8, nilainya 70. Berarti ini adalah level membaca juga. Selanjutnya, banyak siswa yang nilainya di bawah KKM. Di sini sudah Ibu beri keterangan KKM-nya 70. Berarti di bawah KKM itu berapa? Di bawah KKM berarti nilai yang di bawahnya di bawah 70. Berarti ada nilai 60, nilai 50, 40, dan 30. Ada berapa banyak siswa? Berarti kita harus hitung atau kita harus jumlah. Yang 30 ada 1, yang 40 ada 4, yang 50 ada 5, dan yang 60 ada 7. Kita jumlah hasilnya 17. Oke, sampai sini dapat dipahami ya. Next, nah data pada diagram batang. Oke, sama di sini juga sudah tersedia diagram batang. Oke, kalian bisa baca, kalian bisa simak. Di sini adalah diagram batang samping adalah data pengunjung objek wisata dalam satu pekan. Dalam satu pekan ya, dari Ahad atau Minggu sampai Sabtu. Oke, untuk menjawab pertanyaan ini, berarti kita pakai level yang mana? Kita lihat ya soal yang pertama. Pada hari apakah jumlah pengunjung terkecil? Berarti ini kita cukup pakai level 1 ya, yaitu hanya cukup membaca dari diagram batang ini. Pengunjung terkecil udah jelas yang batangnya ini paling rendah ya, yaitu ini nih. Berarti pengunjung paling kecil terjadi pada hari Jumat. Oke, selanjutnya, berapakah selisih pengunjung terbanyak dengan pengunjung paling sedikit? Nah, soal yang ini, pertanyaan yang ini, kita tidak bisa hanya membaca dari diagram batang ini. Kita harus menganalisisnya, berarti sudah level yang kedua. Menganalisis selisih pengunjung terbanyak. Pengunjung terbanyak yaitu nih pada hari Minggu 950 dan paling sedikit pada hari Jumat 250. Jadi selisihnya adalah 950 dikurang 250 sama dengan 700 pengunjung. Oke, kita next ke contoh soal berikutnya, yaitu pada data pada diagram garis. Nama di sini juga ditampilkan data. Ini datanya berbentuk diagram garis ya, seperti ini ya diagram garis. Oke. Nah, diagram garis di samping menunjukkan hasil padi atau produksi padi dari Desa Sukamakmur dari tahun 2008 sampai tahun 2017. Ini sudah jelas ya tahunnya, ada setiap tahun dari 2008 sampai 2017. Oke, kenaikan produksi paling tertinggi terjadi pada tahun. Nah, kalau kalian langsung jawab, oh ini tahun 2013 Bu, karena paling tinggi. Oke, kalau itu berarti jawabannya kurang tepat. Karena apa? Karena itu kita soal ini bukan di level hanya membaca, tapi kita simak, kita amati. Kenaikan produksi berarti bukan produksi tertinggi, tapi kenaikannya yang tertinggi. Ya, bukannya produksi tertinggi. Kalau produksi tertinggi oke 2013, tapi ini kenaikan produksi. Kenaikan berarti dari tahun sebelumnya ke tahun sebelumnya lagi, tahun selanjutnya itu ada berapa kenaikannya. Nah, itu adalah kenaikan produksi. Berarti di sini kita harus menganalisis. Menganalisisnya itu sudah yang lebih rumit sedikit lagi. Kenapa? Karena kita harus menganalisis dulu tahun berapa saja yang naik. Karena kan ini produksinya tidak selamanya naik ya. Ada yang turun juga, ada yang naik lagi, ada yang turun lagi. Nah, berarti kita amati tahun berapa saja yang terdapat kenaikan produksi. Nah, sini Ibu sudah jabarkan ya, ini dari 2008 sampai 2019 dan ada 2016 dan 2017. Sudah kita jabarkan seperti ini, baru kita cari kenaikannya masing-masing itu berapa. Kita lihat dari dalam diagram garisnya. Oke, dari 2008 ke 2019 yaitu 200 ton ya. 400 dikurang 200.
2010 ke 2011 itu dari 600 dikurang 300 berarti 300 ton. Selanjutnya 2011 ke 2012 700 dikurang 600 berarti 100. 2012 ke 2013 800 kurang 700 100 juga. 2015 ke 2016 naik juga ya 100 juga. Dan yang terakhir 2016 ke 2017 yaitu ada 200 ton. Maka dapat ditarik kesimpulan nih kalau kenaikan produksi yang tertinggi udah level yang selanjutnya, yaitu kesimpulan kenaikan produksi paling tertinggi terjadi pada tahun, ya betul, 2010 ke 2011. Oke, dapat dipahami ya. Ada soal nanti kalian menemukan hanya untuk level membaca dari tabel atau dari data, dari diagram kalian hanya tinggal baca langsung ketemu jawabannya. Ada juga yang kita harus diminta hanya menganalisis juga, hitung-hitung sedikit. Dan ada yang kita diminta untuk menarik kesimpulan, itu biasanya soalnya lebih rumit lagi. Next, ke data pada diagram lingkaran. Oke, di sini disajikan diagram lingkaran seperti ini ya. Nah, di sini adalah diagram lingkaran berikut menunjukkan kegemaran siswa dalam mengikuti kegiatan ekstrakurikuler di suatu sekolah. Banyak siswa yang mengikuti kegiatan ekstrakurikuler drama adalah, nah di sini juga kita ingat kita pakai level yang mana ya? Enggak. Ya berarti kita diminta untuk membaca juga, menganalisis juga, dan menarik kesimpulan juga. Yaitu pertama, membaca. Berarti dari data ini yang drama sudah diketahui belum? Belum ya. Tidak langsung ada di sini. Di sini aja presentasi drama aja belum ada. Bagaimana kita tahu banyak siswanya? Oke, berarti yang pertama kita harus menganalisis dulu. Menganalisis berarti kita harus mencari presentasi drama terlebih dahulu. Presentasi, ingat kalau dalam satu putaran lingkaran ini berarti adalah 100% dikurang oleh ekskul yang lainnya. Ya, kurang-kurang, maka 100% dikurang 85%. Jadi presentase drama adalah 15%. Presentase drama adalah 15%. Oke, kita sudah dapat presentase dramanya. Berarti kita bisa hitung banyak siswa yang mengikuti drama. Banyak siswa yang mengikuti kegiatan ekstrakurikuler drama adalah ya 15% dikali total siswa. Total siswa sudah diketahui yaitu 300 ya. 15% dikali 300, 15 per 100 dikali 300 sama dengan 45 siswa. Oke. Ini kita sudah menganalisis. Kadang kita diminta berarti apakah siswa drama yang paling banyak apakah siswa paling banyak memilih drama gitu. Itu bisa nanti kesimpulannya atau diminta untuk mencari soal kesimpulan seperti itu. Oke, demikianlah video pembelajaran pada kesempatan kali ini. Semoga apa yang Ibu sampaikan dapat bermanfaat untuk kalian. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa di like, share, and subscribe ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.